kita akan belajar tentang sejarah kurikulum di Indonesia. Sebelum kita belajar, maka hendaknya kita membaca surah As-Saff ayat 10-11 yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Sekarang kita belajar tentang sejarah kurikulum di Indonesia. Sebelum tentang sejarah, maka terlebih dahulu kita kembali mengingat tentang pengertian kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, di sini ada sejarah kurikulum di Indonesia pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1984, 1994, 2004, 2006, dan yang sedang berlangsung sekarang 2013. Ini merupakan tahun-tahun perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan, serta pendekatan dalam merealisasikannya. Nah, kurikulum pertama tadi ada 1947 yang berbunyi, kurikulum pada saat itu diberi nama Rencana Pelajaran 1947. Masih dipengaruhi sistem pendidikan nasional Belanda dan Jepang. Nah, Rencana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Ciri utama kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Berarti yang diingat pada kurikulum pada tahun 1947 ini masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Kurikulum yang kedua ada Rencana Pelajaran Terurai 1952. Pada perkembangannya, rencana pelajaran lebih dirinci lagi setiap pelajarannya, yang dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kalau tadi cuma rencana pelajaran, sekarang di tahun 1952 ini kurikulumnya itu lebih terperinci. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional, di mana silabus mata pelajarannya jelas. Berarti kalau di tahun 1947 itu belum ada silabus di setiap mata pelajaran. Yang ketiga ada seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Pada masa itu juga dibentuk kelas masyarakat. Ciri dari kurikulum 1952 ada ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Ada kurikulum yang ketiga, ada Rencana Pendidikan 1964. Nah, di mana kurikulum, ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat
mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. Sedangkan mata pelajaran yang diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, dan keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. Kurikulum keempat, kurikulum pada tahun 1968. Ciri kurikulum 1968 dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan, dan kecakapan. Bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan moral dan keyakinan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kurikulum kelima tahun 1975. Di sini berorientasi pada tujuan, terus menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu, di mana dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon atau rangsang jawab dan latihan. Kelemahannya digantinya buku-buku sebagai acuan, sehingga kurikulum menjadi tidak menguntungkan dan kurang memberi makna. Selain itu, guru juga belum siap untuk melaksanakannya. Kurikulum ke-6, kurikulum 1984, di mana kurikulum 1984 tampil sebagai perbaikan atau revisi terhadap kurikulum 1975. Kurikulum 1984 memiliki ciri-ciri berikut. 1. Berorientasi kepada tujuan instruksional. Yang kedua, pendekatan pengajaran yang berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau CBSA. Bukan naskah dari kurikulum 1984 ini aja sudah menekankan pendekatan belajar itu berpusat pada anak didik, bukan terhadap guru. Yang ketiga adalah materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Yang keempat, menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Yang kelima, materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. Yang keenam, menggunakan pendekatan keterampilan proses. Kurikulum tahun 1984 dilaksanakan secara bertahap dari kelas rendah berturut-turut tahun berikutnya di kelas yang lebih tinggi. Kurikulum ke-7, kurikulum 1994, mempunyai ciri-ciri dan kekurangan. Yang pertama kita bahas dulu ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama adalah pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem caturwulan. Yang kedua adalah pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat berorientasi kepada materi pelajaran atau isi. Yang ketiga ada kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kekurangannya pada kurikulum 1994 ini yang pertama adalah beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran. Yang kedua adalah materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang Ada kurikulum ke-8 tahun 2000 adalah kurikulum KBK. Yang kita kenal KBK menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang
mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Lanjut, unsur pokok program KBK ada pemilihan kompetensi yang sesuai. Terus yang kedua ada spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi. Ada pengembangan sistem pembelajaran. Nah, yang ciri utama KBK adalah yang pertama adalah menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua ada berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Yang ketiga ada sumber belajar, bukan hanya guru tetapi juga sumber-sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Yang keempat ada penilaian, menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Kurikulum yang kesembilan ada kurikulum KTSP. Di dalam KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Yang kedua ada penyusunannya dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi serta kompetensi. Yang ketiga ada dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Nah, pada kurikulum KTSP, sekolah diberi kewenangan penuh menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu pada standar-standar yang telah ditetapkan, mulai dari tujuan, visi, misi, struktur, dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, hingga pengembangan silabusnya. Kurikulum yang ke-10 ada kurikulum KAD 2013 yang masih berlangsung sampai sekarang, di mana kurikulum 2013 ini pemikiran yang dikembangkan kurikulum 2013 atas dasar taksonomi yang diterima secara luas, kajian KBK 2004 dan KTSP 2006, dan tantangan abad ke-21 serta penyiapan generasi 2045. Tantangan abad ke-21 ini itu merupakan tantangan yang kebanyakan berbasis ke IT. Oke, ada yang kedua, kompetensi inti pada kurikulum 2013 bukan untuk diajarkan, melainkan untuk dibentuk melalui pembelajaran mata pelajaran yang relevan. Semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari pada kelas tersebut harus berkontribusi terhadap pembentukan kompetensi inti. Yang ketiga ada berbasis saintifik dan merupakan pendidikan berkarakter. Yang keempat, lebih ditekankan pada kompetensi dengan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ada yang kelima, kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui pengetahuan, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Yang keenam ada pembelajaran berpusat kepada siswa, guru hanya sebagai fasilitator. Tadi di dalam kurikulum 1962 juga menekankan bahwasanya pembelajaran itu berpusat kepada siswa, guru hanya sebagai fasilitator di dalam kurikulum 2013. Ada kelemahannya, penilaian dianggap terlalu rumit. Sekian pembelajaran hari ini. Sebelum saya menutup pembelajaran, maka hendaknya kita membacakan surah As-Saff ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannati tajri min tahtihal anharu wa masakin thayyibatan fi jannati 'adnin dzalikal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Sekian, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.